Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan welcome to November. Jadi di bulan baru ini puji Tuhan ya, kita podcastnya masih lanjut ini sampai bulan November ini. Tapi biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan pasti kita juga masuk ke tema baru dan juga bintang-bintang tamu yang sudah kita siapkan di selama bulan ini juga pastinya kece-kece abis. Dan di hari ini kita sudah, lebih tepatnya bukan kedatangan ya, kita sudah hadir kita boleh diundang di satu tempat nih untuk boleh ngobrol-ngobrol bareng satu narasumber kita yang luar biasa, senior di Antioquia juga, dan kita akan banyak bahas apapun dalam segi kehidupannya. Siapakah dia? Dia adalah, nama panjangnya adalah Ibu Widya Hadi Sumarto Nainggolan, atau saya manggilnya dengan Tante Widya. Ini dia. Halo Tante Widya, selamat malam. Halo semuanya, untuk Antiokers, saya Widya, orangnya manggilnya Tante Widya, tapi ada juga Oma, bagi yang masih muda-muda. Saya, nama kepanjangan saya Widya Nainggolan, orang taunya Nainggolan saat saya masih, suami saya masih ada, karena kami bersama-sama di Antioquia sudah lama sekali. Sekarang saya hadir di sini, terima kasih kepada Sakti dan semua tim. Kita boleh bersama-sama ingin berbincang-bincang. Yes. Tante Widya, sekali lagi terima kasih Tante untuk kesempatannya. Puji Tuhan. Kabarnya bagaimana Tante? Puji Tuhan. Luar baik. biasa ya. Wah, di tengah-tengah COVID seperti ini kita masih jaga kesehatan, tetap kita jaga dan bersama-sama Tante ya. Tante Widya, kita seperti yang sudah saya sempat katakan tadi, Tante Widya pastinya banyak Antiokers yang sudah inilah dalam pikiran bahwa Tante adalah senior di Antioquia, dan harusnya seperti itu Tante Widya. Tapi boleh dibahas gak sih Tante, di Antioquia itu kurang lebih dari tahun berapa Tante Widya? Jadi gini, senior banget sih enggak ya? Karena masih ada senior, ada Tante Bea. Iya sih. Iya kan? Tante Bea tuh senior banget. Iya benar. Gitu. Dan yang lain-lain mungkin sudah almarhum ya. Saya di Antioquia ini mulai tahun 85. Dan waktu pertama kali masuk sebenarnya bukan di gerejanya, tapi Dinar itu anak saya, dia sekolah di Antioquia. Dulu kita punya TK di Antioquia. Oh. Kalau kalian mungkin nggak tahu ya, kita punya TK. Jadi kalau kenal Dorlan, pernah tahu Dorlan? Itu adalah temannya Dinar. Jadi waktu itu gereja masih sebelah kiri yang sekarang ini Lipo. Jadi di situ kita buat sekolah di bawah yayasan Antioquia. Jadi mulai Dinar di situ TK sampai lulus, dan akhirnya Dinar masuk SD, dan kami juga mulainya sama-sama dengan Dinar masuk situ, saya bergereja di situ. Karena saat tahun 85 itu saya baru pulang dari Belanda. Oke. Saya pulang dari Belanda. Sebenarnya saya bukan asli dari Pantai Costa. Jadi waktu saya pulang dari Belanda, yang di Belanda bilang nanti masuk aja di sini. Nah, kami dulu masuknya bukan di Supomo ya. Tapi saat kami lagi naik beca, ini dulu kan rumah saya di Tebet. Saya lihatnya apa sih, kayaknya apa gitu ya. Tapi masih kumuh beneran. Jadi masih ketutup daun-daun, pohon-pohon banyak ulut bulunya. Jadi tadinya saya, ini apa ya gitu. Lalu masih menanjak jalannya waktu itu. Jadi kita naik ke atas, terus saya bel, saya ketok-ketok. Yang keluar siapa? Om Titis. Oh. Jadi Bapak Pendeta Pratitistor masih jadi pengerja di Antioquia. Jadi disitulah saya mulainya bergereja. Setelah itu ya mungkin ada beberapa orang yang sekarang masih ada, kayak Tante Dea, Om Rudi. Tapi yang lain mungkin yang senior saya ya mungkin udah nggak ada atau tidak bergereja di situ lagi. Gitu. Jadi cukup lama Sakti. Iya, dari tahun 85 ya berarti 85 sampai sekarang. Itu sempat pelayanan apa saja Tante di yang saya itu dari awal dulunya wakil kaum wanita. Wakil kaum wanita. Ketuanya waktu itu Tante Marbun, almarhum mamahnya Tiur. Oh. Gitu. Jadi kami pun dipilih waktu itu sebagai perwakilan dari Antioquia atau
gereja-gereja Jakarta Selatan ya, untuk menjadi satu gereja perkumpulan Oikumene. Jadi saya bersatu dengan Simalungun, Metodis, Protestan. Dan kebetulan saya sebagai koordinator dari Antioquia. Nah, selesai itu kami, maksudnya saya dengan beberapa senior yang lain jadi WL. Jadi saya jadi WL dari tahun 87. Jadi udah lama banget. Jadi waktu itu sempat saya bilang sama senior gembala, saya udahan dulu deh, bukannya mau gimana tapi biar ada regenerasi. Nah, saya udah nggak mungkin lompat-lompat kan. Kan zaman sekarang kan lagunya pakai lompat-lompat kan, gitu ya. Seneng sih lompat-lompat, seneng. Cuman nggak cocok gitu ya. Kayak udah gendut, udah segala macam gitu. Haleluya. Tapi artinya tidak berhenti jadi WL. Tidak WL di Antioquia tapi WL di lain tempat. Dan WL di rumah sendiri. Yaitu memuji Tuhan sendiri aja di rumah. Gitu. Yang penting pelayanannya tidak stop ya Tante ya. Tidak stop. Nggak ada pelayanan stop. Sampai kita masuk langkah terakhir, masuk ke kekalahan baru kita stop. Selama kita masih hidup, kita tetap melayani Tuhan dengan cara apapun juga. Itu juga jadi ini ya, pesan juga buat kita semua ya Tante ya, untuk apapun pergumulan yang kita hadapi, kita harus tetap untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Ya mungkin saya sekarang melayani dalam rumah tangga saya, menjaga anak saya yang sakit, ya, atau juga melayani di tempat yang lain sebagai WL juga. Namun itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Benar sekali Tante. Kita seperti yang sudah saya katakan di depan juga, kita akan banyak ngobrol tentang Tante seputar apapun gitu Tante ya. Karena memang pasti saya yakin banyak Antiokers, khususnya jemaat-jemaat lama, yang jemaat-jemaat GBD Antioquia yang kenal dengan Tante Widya, tapi seperti dibilang tadi, regenerasi baik itu di sisi pelayan, tapi jemaat juga pasti ada yang pergi, ada yang datang juga Tante. Jadi mungkin ada yang belum tahu juga. Tante, saya dapat informasi tentang seputar karir Tante ya. Mungkin saya rasa sangat menarik untuk dibahas gitu. Tadi Tante juga sempat sharing juga Antiokers tentang seputar karir Tante Widya ini. Karirnya itu apa? Intinya sih titelnya adalah Head Chef and Food Consultant di satu tempat, di satu restoran terkenal. Tapi Tante boleh diceritain gak sih Tante karirnya itu seperti apa? Perjalanan karirnya seperti apa? Ya gini Sakti, saya ini besarnya dari seorang ayah yang punya banyak restoran. Jadi dari kecil saya lihat orang masak, orang ya pokoknya ngatur-ngatur makanan ya. Jadi mungkin terpatri di otak saya, walaupun saya tidak sekolah di situ. Saya di Inggris sekolahnya manajemen, di San Francisco sekolahnya manajemen. Lalu begitu saya pulang ke Belanda, tinggal di Belanda dengan suami saya almarhum. Lalu saya mulai masak-masak. Tadinya tuh hanya untuk masak sendiri. Tapi lama-lama karena di situ banyak orang Indo gitu ya. Jadi kita kalau masak Indonesia kayaknya laku nih gitu kan. Dan Om Coki temennya banyak sekali. Yang suka nginep, pokoknya sering nginep lah. Nah di situ juga banyak orang-orang yang jago-jago masak, jago juga buat kue. Jadi saya belajar dari mereka bagaimana buat spekuk apa ya bahasa di sini? Ya spekuk lah, terus sama kue-kue yang lain. Itu juga sebenarnya untuk saya nyari uang sampingan, karena kan Dinar udah lahir, kan Dinar Belanda ya. Jadi kita ada uang sampingannya untuk sesuatu yang lebih enak, saya masak, saya jualan gitu. Itu mulai dari kue. Lalu begitu saya pulang ke Indonesia, saya langsung masuk di restoran papa saya. Yang dimana restoran-restoran itu adalah restoran Belanda, restoran Meksiko, restoran Jerman, dan international food di Cengkareng dulu di Terminal 1 gitu. Jadi begitu saya pulang, saya udah di restoran, walaupun belum jadi head chef ya, karena saya di restoran sendiri, jadi di usaha keluarga sendiri. Namun dengan berjalannya keadaan, waktu dan segala macam, tiba-tiba saya dapat tawaran untuk membuka restoran di International Circuit Sentul. Saat itu akan ada GP 500. GP 500 tuh lumayan bergengsi ya, mungkin sampai sekarang juga ya. Jadi ditawarin untuk buka international food, di mana itu memang kekuatan saya di situ. Lalu saya ambil kesempatan ini
Saya mulai di situ buka sendiri. Jadi dengan buka sendiri orang-orang juga udah langsung tahu, direktur-direktur Sentul bahwa kamu head chefnya ya. Iya, saya mau nggak mau bilang iya dong ya, memang saya yang ngatur semua. Di situ saat itu memang semua kita yang ngatur, saya yang buat menu, buat resepi, dan dibantu oleh pemuda-pemuda. Which is pemuda ini salah satu ada Alfian, ada Eric Lapian, ada Amos, ada Donald. Karena di rumah saya dulu banyak anak-anak tinggal, gitu ya. Jadi kita saling ngebantu. Jadi mereka ngebantu saya sebenarnya nge-serve makanan gitu. Nah disitulah saya mulai tahun 94. Nah sampai topnya adalah saya masuk satu perusahaan tahun 2007. Adalah perusahaan yang namanya Alun-Alun Indonesia. Itu di bawah MAP Group, Mitra Adi Perkasa Group. Di situ saya belajar lagi. Karena ternyata itu nggak boleh makanan internasional. Di situ semua harus masakan Indonesia. Jadi saya dikirim kemana-mana untuk mengsurvei makanan Indonesia dan menggali makanan Indonesia dari nenek moyang kita. Di mana akhirnya nanti kita buka itu restoran Palada dan namanya warung kopi. Itu semua makanan Indonesia, mulai dari jajan pasar, mulai dari makanan-makanan yang dari zaman dahulu ya, dari seluruh daerah, dari Sumatera Barat ada rendangnya, dari Sulawesi Utara ada wokunya dan semuanya. Di situ saya sampai pensiun tahun 2016 akhir. Baru di situ sudah mulai fokus ke keluarga dan ya intinya 30 tahun ya, sekitar 30 tahun. Ya mulai dari saya umur tahun berapa ya? Tahun 84. 84 di Belanda. Iya. Terus pulang, terus sampai tahun 2016. Nah sekarang saya benar-benar pensiun karena saya udah hidup sendiri sekarang. Karena harus saling menjaga Joel. Jadi pengennya sebenarnya masih pengen terus. Tapi keadaan yang tidak memungkinkan lagi aku untuk kerja sama orang. Gitu. Ya being a head chef itu satu passion saya ya. Benar-benar bahwa kita itu sebagai head chef bukan hanya buat makanan. Kita tuh head chef itu harus buat master recipe, kita harus buat bergabung dengan orang floor untuk memarket makanan kita supaya makanan kita ini dikenal orang. Dan sebagai head chef dan food consultant adalah satu yang membahagiakan kalau orang itu senang makanannya, ya enggak? Tapi juga di situ saya dilatih sama Tuhan bahwa saya itu harus jadi pelayan. Kita head chef tuh pelayan, apa sih bagusnya? Nggak ada. Kalau orang lihat dulu tukang masak doang gitu kan. Kita tuh melayani dan apapun yang kita buat misalnya enak gitu, itu orang lain bilang nggak enak, kita dikomplain. Ya akhirnya kita benar-benar jadi pelayan. Belajar untuk nahan emosi saat kita merasa benar tapi orang itu merasa benar, tapi kan customer selalu raja. Iya, betul. Jadi kita yang di F&B maupun itu head chef maupun itu orang floor manager, kita harus senantiasa merendahkan diri. Jadi bukan hanya Tuhan kita merendahkan diri, tapi manusia pun kita harus merendahkan diri karena mereka tetap raja. Jadi itu di situ saya belajar bagaimana Tuhan mendidik saya untuk bisa menahan emosi dan menahan harga diri dan menahan semuanya lah. Karena kalau enggak ya nanti kita nggak laku. Iya betul. Gitu. Jadi selain membuat selain tantangan dalam hal skill kita juga, tapi bagaimana kita menjaga ego kita, menjaga karakter kita ya. Restoran itu benar-benar harus jaga ego, asli. Misalnya kita bilang ini nggak asin, apa orangnya nggak suka asin, ini asin. Betul. Nah kita kan selalu head chef panggil mana head chefnya, gitu. Kita keluar, tek keluar. Oh ini head chef, kamu tahu nggak ini asin? Itu biasanya ibu-ibu yang suka marah-marah gitu kan. Oh gitu ya Bu ya. Aduh maaf sekali, kita akan mencoba. Padahal yang di belakang yang lain enggak, aku nggak ngerasain. Kan kita chef banyak ya, nyobain semua. Enggak asin gitu kan. Tapi itu didikan Tuhan bagi kita, bagi saya terutama karena saya melayani Tuhan ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan nggak kita lihat kayaknya ya oke lah. Tapi begitu dimaki-maki sama orang, nah kita harus tunjukkan bahwa kita adalah pelayan Tuhan. Gitu.
dari tindakan kita, dari apapun yang kita Iya. lakukan, kita juga bisa ini. Nah, jadi kalau ada orang yang mau jadi head chef, orang itu harus siap mental. Jadi head chef itu bukan hanya kamu jago masak. Kamu harus mendidik orang, mendidik staff, mengajar, terus harus membuat satu perhitungan supaya nggak rugi. Bagaimana belanjanya di kemudian hari dan timing. Kalau head chef itu udah masuk ada event besar, itu kita harus timing. Oke, mulai jam 7 makan. Berarti dari jam 3 lewat segini ini udah harus kelar. Itu harus timingnya harus tepat. Karena begitu kita serve itu masih harus panas dan harus tepat waktu. Mereka hanya ikut aba-aba kamu. Jadi kamu harus mempertimbangkan semua masalah yang ada. Jadi bukan hanya jago masak, tapi kamu waktu pun disiplin dan kerja keras itu adalah being a chef. Saya awalnya tuh kalau di perusahaan papa saya sendiri kan, ya namanya nggak perusahaan papa ya pasti saya dibela. Tapi begitu kita masuk dalam perusahaan orang, lu siapa? Kamu saya gaji kan. Kamu jangan ngomong mengenai problem kamu harus you solve the problem. Makanya kamu digaji. Jadi setiap ada kesalahan kan sebagai kita restoran ada aja yang salah. Iya. Setiap ada kesalahan saya nggak bisa bilang sama bos saya si ini yang salah atau si chef ini yang salah. Dia akan ngomong lah pimpinannya siapa? Pimpinannya kamu kan. Berarti kamu yang salah karena kamu nggak bisa didik anak buah kamu. Itu berat. Artinya kita harus belajar juga untuk jadi tameng untuk semua orang. Karena kita sebagai pimpinan kita bertanggung jawab. Entah itu makanannya bagus, nggak bagus, kita bertanggung jawab. Kalaupun bagus, ya chefnya juga, sayanya juga dapat pujian. Iya betul. Gitu. Jadi ya siap-siap yang mau jadi chef lah, yang mau terjun ke dunia kuliner, mulai dari cook helper, mulai dari asisten chef sampai chef, itu ketepatan, kedisiplinan, kebersihan semua harus kamu jaga. Nggak bisa enggak. Selama dari tahun 84 sampai pensiun di tahun 2016, dan tadi sebenarnya itu adalah cuman segelintir ya tante ya yang protes masalah lidah yang berbeda dengan chef-chef yang lainnya, terus juga masalah bawahan yang mungkin kurang baik, tapi efeknya ke kita karena tante adalah sebagai chef headnya gitu tante. Pasti banyak banget problem-problem yang mungkin dialami oleh tante Widya pastinya. Kalau boleh kita ingat kembali tante. Pastinya selama dalam karir itu juga kan waktu almarhum Om Coki juga masih ada ya tante ya. Mungkin kalau memang boleh diceritain gitu bentuk support selama karir tante waktu di Food Consultant Head Chef itu peran dari almarhum Om Coki seperti apa? Kamu udah pernah kenal Om Coki belum? Sudah, kan kita waktu kita sempat take video Tegal tentang Oh, itu iya, saya iya, juga iya, minta iya. Om Coki. Agak gemuk kan? Gemuk ya waktu Iya itu betul, ya? betul sekali. Dulunya kurus. Tapi karena aku masak terus, dia akhirnya makan terus. Dia itu kalau orang Belanda bilang lekkerbek. Lekkerbek adalah orang yang senang makan dan senang makan enak. Jadi dia itu food tasternya saya. Jadi mulai dari Belanda, misalnya saya masak ini ya, masak spekuk. Ini kamu cobain deh. Coba. Udah oke. Misalnya nggak oke, ini kurang nih. Dia emang jago di situ. Kadang-kadang suka kesel juga. Ih kamu kritik mulu bawaannya gitu. Tapi ternyata memang dia bagus taste-nya. Memang kalau kita sebagai masak harus ada tasternya kan. Om Coki itu sebagai tasternya. Jadi mulai dari awal sampai Om Coki itu sakit, dia tuh masih suka nyobain makanan saya. Tapi yang bikin saya juga kesel sebenarnya, jadi kita nggak ke restoran, tahu nggak? Nanti kalau ke restoran bilang ini kurang enak ini, udah kita bayar mahal juga kurang enak. Nanti yang ini enggak enak, ini aneh rasanya, gitu kan? Jadi saking dia sensitif dengan rasa, jadi dia tahu karena dia mengkritik saya terus. Misalnya saya buat saus ini ya, saus untuk misalnya saus untuk saus putih, saus coklat maupun saus mushroom atau black pepper, semua bilang oh ini kurang ini kurang. Jadi saya itu belajar dari taste-nya Om Coki. Dan benar taste-nya Om Coki begitu kita jual ke masyarakat top. Jadi di
di mana di restoran saya yang terakhir saya kerja, Om Coki itu juga sering di situ duduknya. Jadi kalau misalnya dengan bos-bos saya juga kenal baik gitu ya. Jadi kalau kita food tasting sama-sama, gimana rasanya coba? Karena dia juga suka diajak makan, pergi sama bos makan kemana makan, bos juga tahu lidahnya juga jago banget gitu. Terus dia bilang, oh ini udah oke, ini oke gitu ya. Nah misalnya makanan Indonesia gitu, sebenarnya Om Coki juga makan Indonesia nggak terlalu ya. Tapi ada makanan Batak yang dia suka misalnya gitu ya. Misalnya daun singkong tumbuk. Ini kamu harus pakai ini lagi nih. Kamu harus pakai ikan alik sale asap. Karena itu kita dari selatan, Batak Selatan, itu pakai itu. Saya belajar sama mertua saya. Sehingga makanan itu kalau kita suguhin orang-orang pada suka. Om Coki nggak makan ikan mas, tapi saya makan. Namun dia makan yang lain. Saya sampai belajar bikin ban panggang segala macam ya. Dan aku jual sebelum aku masuk alun-alun. Itu langganan saya adalah kalau kamu tahu Dian Purba. Dian Purba itu cucunya Bapak Panggabean. Terus ada juga Uli Panjaitan, anaknya Bapak Luhut Panjaitan. Yang waktu tahun lalu anaknya kesini, jadi cucunya Pak Luhut. Karena saya juga ngajar di sini waktu itu, ngajar untuk orang-orang yang tidak punya yatim piatu untuk supaya mereka bisa mandiri. Dan cucunya Bapak Luhut ini memang mempunyai yayasan namanya rumah Fei gitu ya. Jadi kita bekerja sama. Jadi itu Om Coki setiap saat kita masak di sini saya masak, dia cobain gitu. Dia langsung kasih kritik. Oh ini bagus, ini kurang ini. Itu support Om Coki luar biasa. Karena setahu saya juga food tester itu kan memang ada di beberapa tempat itu mahal kan tante ya, memang food tester. Mahal, tapi aku jadi nggak bayar kan. Iya tapi dia benar. bilang, tapi paling enggak kamu bisa kasih saya makan. Iya betul. Iya, tapi saya bilang kamu jangan kebanyakan kritik juga. Kita ke restoran kan juga supaya saya juga coba yang lain. Ya kalau enak, kalau enggak ya enggak, dia bilang gitu. Itu Om Coki. Tapi pastinya ya kritik itu juga membangun dan ya Sangat. sampai tante pensiun itu sangat membantu sekali ya dalam perkembangan. Dan bukan hanya itu, Om Coki kemana aku pergi dia ikut. Dia kemana aja lah di restoran manapun dia ada. Karena rasanya kalau nggak ada Om Coki tuh gimana gitu ya, siapa yang mau nyobain gitu. Karena saya belum tahu juga nih chef oke nggak rasanya, tapi kalau lidahnya Om Coki emang udah sangat terpuji. Gitu. Luar biasa. Tante Widya, memang pastinya ada banyak lagi bentuk support yang mungkin, tapi yang dilakukan oleh Om Coki, pastinya almarhum Om Coki dalam apapun ya, bukan hanya karir dari Tante Widya, tapi dalam segi kehidupan apapun. Setelah kalau misalnya boleh Tante bercerita tentang setelah kepergian dari almarhum Om Coki ya, kalau nggak salah mungkin tahun 2017 atau tahun bulan Juni 2017. Ada nggak sih mungkin Tante perjuangan ya setelah ditinggalkan oleh almarhum Coki, perjuangan apa yang Tante rasakan gitu sebagai mungkin bisa dikatakan single parent orang tua tunggal buat di dalam keluarga Tante? Sangat banyak, perbedaan banyak sekali. Artinya gini, dulu aku itu bisa bekerja dengan leluasa sampai ke Cina, sampai ke Australia, diajak sama bos-bos untuk presentation makanan segala macam. Ada Om Coki yang jaga Yoel. Mungkin sebagian dari Antiochers tahu bahwa saya punya anak yang sakit. Nah, sakitnya itu kan dari umur 9 tahun ya sampai sekarang. Jadi saat saya pergi, saya ngerasa tenang karena ada Om Coki. Om Coki tuh ngatur semua rumah, juga jaga Yoel. Karena dengan dijaganya Yoel, hati saya tuh tenang. Nah, saat Om Coki tiba-tiba sakit hanya 4 bulan dan akhirnya Om Coki pulang ke rumah Bapak di sorga, saya kayak kehilangan goyang lah. Jadi sampai sekarang ini saya tuh bener-bener jaga Yoel 24 jam karena Yoel nggak bisa ditinggal.
Jadi kemanapun saya pergi, Yoel saya jaga, saya bawa. Tapi ada satu hari, misalnya saya pergi cuma 1 hari, kalau Dinar ada, Dinar dengan cucu saya jaga Yoel, karena dia nggak mau, nggak gampang mau sama orang. Nah, mungkin bagi yang mengerti keberadaannya kayak Bapak Penta gitu ya, dia juga tahu dia punya anak Bella seperti Yoel juga. Nah, cuman Bella nggak pakai anfal, Yoel ada anfalnya karena dia ada epilepsis mix dengan autism gitu. Jadi itu yang harus dilihat. Nah, sejak Om Coki nggak ada, aku nggak bisa terima kerjaan lagi, Sakti, untuk dengan orang. Jadi aku selalu bilang kalau aku pergi, misalnya ya aku mau usaha, aku harus bawa Yoel. Karena nggak ada mungkin, karena Dinarnya kan udah punya suami dan punya anak sendiri, dia punya rumah tangga sendiri kan. Ya mereka memang membantu aku. Namun pada kenyataannya aku harus bisa mengatur hidupku dengan Yoel. Dan sampai saat ini semua hanya kemurahan Tuhan. Kalau misalnya orang bilang janda di Sarfat Tuhan kasih makan, demikian pula aku. Dan juga misalnya ada orang-orang bilang terus gimana hidup lo gitu. Ya Tuhan kasih lewat orang-orang. Bagaimana juga untuk menolong Yoel. Termasuk ada yang di gereja yang selalu kasih obat untuk Yoel. Gitu, sebagian obatnya ya. Yang sebagian lagi ada source-nya lagi. Itu saya rasa semua hanya Tuhan yang tolong. Tuhan yang mengirim orang-orang ini di sebelah-sebelah saya, di sekeliling saya untuk berbuat sesuatu yang terbaik untuk kami. Tidak mudah, Sakti, tidak mudah. Benar-benar sulit. Namun kesulitan itu tidak perlu kita umbar. Tapi mulut kita ini harus senantiasa bilang terima kasih Tuhan. Karena kita ini kan, karena saya kan dulu WL ya. Jadi kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saya sudah bilang bukan di gereja. Tapi di rumah, dalam saat ada makan, gak ada makan, kita tetap memuji Tuhan. Gak ada Om Coki, lebih lagi memuji Tuhan. Dan memang saat nggak ada Om Coki, saya cuma berdua sama Yoel di kamar gitu ya. Aku selalu putar-putar lagu atau mendengar firman Tuhan dari mana-mana sehingga kita dikuatkan. Kalau enggak, waduh. Kalau hanya berharap pada manusia, iman kita bakal gugur. Tapi karena kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kita pembelaan. Itu juga sebenarnya moto Om Coki bahwa kita selalu harus bergantung kepada Tuhan. Makanya dari dulu sebenarnya rumah ini dipakai untuk awal-awal tuh sama Oki tuh untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi Down syndrome ada, kayak Yoel ada. Namun anak-anak ini tuh moody banget gitu. Kadang mau pergi, kadang mau enggak gitu ya. Nah, Om Coki udah senang waktu rumah ini dipakai untuk sebagai pekerjaan Tuhan untuk anak-anak tersebut. Nah, yang saya teruskan adalah saya kasih tahu Bapak Gembala ada nggak rencana untuk rumah ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Oke, kalau gitu kita buat giat, kan ada giat Rempoa kan. Dengan adanya giat Rempoa, seluruh pelayan-pelayan Tuhan masih bisa kesini, Yoel masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kadang-kadang on, kadang-kadang off, tapi tetap dia bisa mendengarkan pujian, bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah tugas kita. Nah itu yang saya bilang tugas itu nggak akan selesai. Tugas kita melayani Tuhan sekarang, tugas itu saya berikan untuk kepada Tuhan untuk menjaga Yoel. Saya bilang Tuhan, Engkau berikan ini anak kepada saya untuk saya jaga. Dan juga rumah ini dipakai untuk ibadah-ibadah lainnya. Dan itu adalah satu cita-cita dari Om Coki sebenarnya yang saya teruskan sekarang. Gitu. Teladan yang tadi sudah kita dengarkan tadi ada moto dari Om Coki yang sungguh luar biasa gitu ya Tante ya. Intinya adalah bagaimana apapun ya dalam kehidupan kita yang mungkin bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, kita pakai memuliakan nama Tuhan. Karena setahu saya juga bukan hanya giat Rempoa tapi ada juga ibadah minggu ya Tante ya, untuk satu gereja ya di sini ya. Ada. Jadi memang ya itu hidup kita memang kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau boleh banyak hal yang Tante mungkin bisa kita pelajari, teladan apa lagi sih Tante yang mungkin dari Om Coki, teladan Om Coki yang menurut Tante bisa ambil gitu untuk dalam keluarga, pelayanan apapun.
Om Coki itu kenal ya Om Coki ya, lembut ya. Lembut banget. Jadi Om Coki itu orangnya sabar, lembut. Saya tuh chef, jadi memang tegas kalau ngomong ya, karena nggak mungkin di kitchen gue bilang, halo, kita potong bawang begini ya, nggak mungkin gitu. Jadi memang kita agak kontras. Namun waktu Om Coki mau pergi, dia cuma tanya, kamu sanggup gak jaga Joel? Saya bilang saya sanggup. Kamu tetap berharap kepada Tuhan. Om Coki itu aneh waktu meninggal sampai dia bilang, saya udah mau dijemput, kamu siap nggak? Ya saya harus bilang siap, kamu pulang aja. Nanti satu saat kalau sudah waktu saya akan nyusul. Jadi waktu Om Coki mau meninggal, Om Coki itu udah memberikan saya wejangan-wejangan yang luar biasa. Dalam saya harus meneruskan hidup saya di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dia orangnya ini sekali ya kan waktu soal teguh ya. Iya, teguh. Ingat kan soal teguh. Dia bilang harus teguh. Tidak boleh berharap pada apapun juga. Kamu tetap berharap pada Tuhan. Jadi sebelum dia meninggal itu memang dia dilayani oleh Bapak Gembala, Om Titis dan banyak lagi. Dan dia tuh berikan kepada saya kekuatan-kekuatan karena dia tahu dia akan pulang. Dan dia tahu bahwa saya tuh orangnya bergantung sama dia. Karena kemanapun sama-sama. Maka dia tanya, kamu bisa gak? Bisa. Jangan berharap pada manusia, tapi berharap hanya pada Tuhan. Jadi saat saya mulai goncang, ini banyak kan kegoncangannya. Saat mulai goncang saya langsung gitu, saya hanya berharap pada Tuhan. Memang hanya pada Tuhan harapan kita, nggak bisa berharap pada manusia siapapun itu juga. Jadi apapun yang mungkin dialami oleh orang seperti saya, ibu-ibu seperti saya ya, jangan kebanyakan komplain. Jangan ngomong apa-apa yang membuat kita down. Tapi kita harus nantiasa menguatkan diri kita sendiri dengan memperkatakan firman Tuhan. Karena itu yang Om Coki lakukan, mengajar saya untuk memperkatakanlah firman Tuhan yang positif. Jadi jangan ngomong yang negatif. Perkatakan semua yang positif, maka Tuhan akan menguatkan. Itu pelajaran yang dapat saya terima dari Om Coki. Makanya sampai sekarang di semua media sosial saya hanya memperkatakan firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Jadi kalau misalnya ada hamba pelayan-pelayan Tuhan yang lain, aduh capek nih gue begini, nggak usah diikutin. Namun kita harus bilang Tuhan adalah di atas segala-galanya. Dimanapun, mau di Instagram kayak mau di Facebook, perkatakanlah firman Tuhan supaya yang lain dikuatkan. Sekalipun yang lain nggak tahu saat kita ngomong itu kita dalam keadaan apa, mereka kan nggak tahu. Seringkali kita dalam keadaan down, tapi kita tetap harus perkatakan firman Tuhan bahwa di atas segalanya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang ditinggalkan Om Coki kepada saya. Dan ada ini nggak sih Tante hal mungkin yang pernah terjadi gitu setelah kepergian dari Om Coki, mungkin suatu perjuangan yang mungkin kerasa banget gitu bahwa ini saya yakin mungkin banyak pastinya karena memang dari awalnya bareng-bareng, terus Om Coki juga sudah tiada. Tapi pernah nggak sih ada satu titik di mana benar-benar kayak is too heavy to handle? Benar, gitu. Ada. Karena saya kan menghadapi anak sakit. Ya kan, anak sakit itu bukan anak sakit nggak jatuh, anak sakit itu jatuh. Iya, betul. Jadi kadang-kadang saya ceritanya sama pendeta Theo ya kan, suka kesini. Aduh, saya telepon kesini dong gitu kan. Saya tuh nangis, saya bilang Tuhan, I'm so tired. Karena apa? Joel bisa jatuh di kamar mandi dan berdarah. Dan cuma saya sendiri. Kan dia udah gede. Saya kan juga gimana pun juga udah gak kuat ya. Mau nariknya juga gak kuat. Jadi saya cuma Tuhan tolong saya. Terus saya bilang, Coki kamu enak banget ya kamu udah sama Tuhan. Ngomong gitu. Keenakan kamu sama Tuhan. Kamu tingginan saya babak belur semua di sini. Saya kayak ngomong kayak gitu ya. Namun langsung saya minta ampun kepada Tuhan. Ya. Tuhan, saya telah berbuat salah karena
saya sepertinya menanyakan kok gue begini gitu. Kita nggak pernah boleh nanya kok saya seperti ini. Kita nggak boleh nanya. Kita hanya harus Tuhan untuk apa semuanya. Artinya saya harus ngalamin ini untuk semakin saya berserah kepada Tuhan. Amin. Sekalipun berat, kadang-kadang juga misalnya ya dulu nggak ada masalah karena saya kerja kan, saya dapat gaji lumayan besar. Nah tapi kalau waktu Om Coki nggak ada, saya nggak mungkin kerja. Saya nggak berani ngasih Yoel kepada pembantu. Ada satu cerita waktu ada pembantu datang ke rumah kami, Om Coki masih sakit. Begitu kita pagi-pagi bangun, semua udah laptop saya hilang, semua dirampok gitu ya, pintu udah kebuka. Nah, saya jadi trauma dong. Maksudnya, nah kalau misalnya saya tinggal Yoel, terus Yoel kan udah nggak bisa bicara. Jadi kalau tiba-tiba dia tinggal gimana? Kalau saya pergi. Akhirnya saya tetap bilang saya nggak berani Tuhan. Tuhan aja yang kasih jalan gimana cara saya harus menghidupi anak saya dan saya. Dan memang sampai saat ini, sampai hari ini tidak berkelebihan. Namun Tuhan tidak membuat kita kelaparan. Memang ada pergumulan setiap kali ada. Karena Yoel sakitnya nggak cuma sekali setahun lagi nggak. Tiap bulan ada anfal-anfalnya. Ini baru sembuh. Nah di situ terus saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Dulu saya bisa ceritanya kepada Om Coki, sekarang hanya kepada Tuhan. Dan saya ngadu memang hanya kepada Tuhan. Dan bagaimana kuasa Tuhan dalam yang mungkin Tuhan berikan ya bagi Tante ya dalam menghadapi semua ini Tante? Ya sampai sekarang saya masih gemuk kan ya, nggak kurus-kurus. Puji Tuhan. Pasti. Yoel juga. Jadi ada aja. Jadi ada orang yang kasih saya obat untuk Joel, ada orang yang kasih saya pesanan untuk makanan gitu ya. Kan saya juga ada online makanan gitu. Tapi memang makanan mahal karena saya pakai beef ya, pakai prime beef. Prime beef kan juga nggak murah. Namun ya itu yang spesialisasi saya di situ gitu. Lalu banyak hal, kemarin itu Yoel sampai sakit, sampai menggigil ya, kan kita takut keadaan pandemi gini kan, temperaturnya 37 ke atas 37,8 kan ngeri. Kita mau bawa ke rumah sakit juga ngeri. Ya kan, di situ Tuhan luar biasa. Jadi kita hanya berdoa terus dan akhirnya temperaturnya turun dan akhirnya dia boleh sembuh waktu yang lalu ya. Di sini saya lihat penyertaan Tuhan luar biasa. Jadi apabila kita berharap kepada Tuhan, ya mungkin tidak apa yang kita dapatkan belum sesuai apa yang kita inginkan. Tapi yang pasti Tuhan berikan yang terbaik untuk kecukupan kita semua. Betul. Jadi bagi semuanya single parents kayak saya mungkin yang mungkin juga nggak jaga anak sakit, tetapi dalam situasi lain ya, harus bayar kos, harus bayar sekolah anak, harus macam-macam banyak. Kita hanya berteriak kepada Tuhan. Dan teriakan kita pada Tuhan, seruan kita kepada Tuhan, Tuhan dengarkan. Dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Saya izinkan saya untuk garis bawahi tadi ada satu kalimat yang luar biasa dari Tante Widya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berkelebihan, tapi yang paling pasti adalah Dia juga tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dan itu amin banget Tante. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dalam kehidupan kita, Tuhan akan sediakan. Intinya seperti itu Tante ya. Dan Tante Widya terima kasih banyak, kita udah banyak banget ngobrol tentang dari karir Tante sepanjang menjadi head chef dan juga food consultant gitu. Tapi memang walaupun memang saya harus coba, pokoknya saya harus masukin wishlist, saya harus mencicipi satu dari karya dari Tante Widya kalau boleh. Kalau boleh malah pengen makan. Tapi kapan-kapan saya buatin. Siap. Sama teman-teman sini juga kayak. Karena kalau yang duluan pasti harus Bapak Gembala. Betul. Harus dong. Siapa kita? Karena udah pernah aku kasih ke Bapak Gembala, Ibu Gembala gimana? Oh oke, Tante oke ini ya oke terima kasih. Nah itu saya bilang beef itu mahal, jadi nggak bisa juga saya jual kayak di GoFood 30.000 40.000 nggak bisa karena harga beefnya aja udah mahal banget gitu ya. Jadi
beef itu kita kemas menjadi makanan-makanan Indo, tapi juga ada makanan-makanan Nusantaranya. Nanti kapan-kapan kalau Tuhan memberikan izin kita ketemu lagi, Siap. saya akan masak makanan Kak. Yeay. Dan dia pasti juga cerita tentang how to be menjalani menjadi seorang single mom, dan pastinya berat, tapi kita tahu tadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tante, untuk setiap sesi pasti saya akan memberikan ke narasumber untuk memberikan closing statement, Tante. Closing statementnya itu kalau dari kita sih mungkin Tante Widya boleh memberikan harapannya untuk Antiokers, jemaat Antioquia siapapun, tentang apapun, dan mungkin kalau boleh minta spesifik untuk single parent yang ada di manapun, baik jemaat Antioquia ataupun di luar juga boleh. Ya. Silakan. Puji Tuhan semuanya, bagi single parent, single mom, tidak mudah ya. Saya tetap katakan tidak mudah. Bohong kalau saya bilang mudah. Tidak mudah, apalagi kalau kita ini mempunyai banyak tanggungan ya. Jadi mungkin saya tanggungan cuma satu, tapi luar biasa tanggungannya. Tapi mungkin juga di luar sana ada single mom yang mempunyai tanggungan yang banyak. Nah, saya tidak bisa memberi sesuatu angan-angan atau misalnya cari kerjaan gitu. Cari kerjaan nggak gampang. Namun ada satu hal yang saya tahu, bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan juga akan memperdulikan kita. Jadi apapun yang kita hadapi bagi single mom, dengan masalah yang begitu banyak dalam kehidupan kita, kita hanya tetap berpegang kepada Tuhan sampai langkah kita terakhir. Sampai kita masuk ke kekekalan, membawa keluarga kita juga masuk dalam kekekalan, yaitu mengajar mereka untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus sampai langkah terakhir. Haleluya, itu saja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tante Widya untuk sepanjang hari ini. Izinkan saya untuk menutup hari ini Tante dengan doa. Kita akan berdoa bersama-sama, dan pastinya juga Antiokas akan beristirahat pada malam hari ini. Amin. Antiokas, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Malam hari ini kami telah berbincang-bincang bersama. Ini semua kesempatan ini kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan menjadi suatu berkat bagi Antiokas mendengarkan. Terlebih ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk Tante Widya Bapa yang sudah menjadi narasumber-Mu. Semua yang Dia berikan ya Tuhan, kami percaya itu menguatkan kami Bapa. Baik ya Tuhan, buat single parent Bapa, single mom, ataupun mungkin anak-anak muda yang ingin merintis karir Bapa. Kami percaya itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang dilakukan pada hari ini Kau berkati apapun yang menjadi aktivitas dia Bapa. Kerinduan dia semua Kau berkati. Berkati Tante Widya, kami berdoa juga untuk Yoel, berkati untuk Kak Dinar dan keluarga dan anak-anaknya. Kami percaya semua keluarga besar dari Tante Widya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus rumah ini selalu dengan kuat kuasa darah Tuhan. Biar rumah ini boleh menjadi rumah penyembahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kru yang telah bekerja pada malam hari ini Bapa. Kami percaya jeripaya mereka Engkau lihat supaya mereka boleh terus menjadi sumber berkat bagi orang lain. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Antiokas yang akan beristirahat pada malam hari ini. Berkati istirahat mereka sepanjang hari ini mereka telah bekerja, dan biarlah malam hari ini mereka akan beristirahat. Kau berkati supaya mereka besok boleh memiliki stamina dan semangat yang baru daripada Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tante Widya, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini Tante. Semoga kita bisa bertemu lagi di waktu dan kesempatan lainnya. Tuhan Yesus berkati Tante Widya. Amin. Terima kasih. Dan Antiokas, sepanjang minggu ini kita akan banyak sekali kegiatan. Tapi sebelumnya kalau misalnya ada usul narasumber, boleh banget komen di bawah. Atau bisa juga like, share, dan subscribe di channel dengan cara klik tombol subscribe. Atau bisa juga klik lonceng supaya tidak pernah ketinggalan selalu informasi ataupun video terbaru dari YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Dan di hari Kamis ini ada streaming doa di YouTube channel Antioquia setiap malam jam 6:30. Dan juga pastinya renungan rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPD Antioquia Tebet ataupun Facebook GPD Antioquia Tebet. Dan jangan lupa juga ibadah minggu kita di minggu ini ada ibadah pagi jam 8, siang jam 11. Dan untuk yang beribadah pada minggu ini adalah dari grup A.
kurang lebih seperti itu. Dan juga pastinya program kita X Antioquia Creative Talks setiap hari Selasa pukul 8 malam. Dan juga pastinya kita mau terima kasih juga untuk kru-kru kita yang pada hari ini dari video, produser dan juga audio. Kita percaya doakan kami semakin terus menjadi inspirasi buat Antioquia semuanya. Dan salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu Zakti aku signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye bye.